Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin rahmati Allah, setelah Allah menyiapkan, mengkondisikan Nabi Musa sebelum diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi seorang rasul, dengan semua kondisi yang membentuk sosok Nabi Musa alaihissalam. Dalam surat Al-Qasas, Nabi Musa alaihissalam diceritakan bahwa beliau suatu kali masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Dalam surat Al-Qasas Allah ceritakan wa dakhala 'alal madinata 'ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilani hada min syi'atihi wa hada min aduwwihi fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqadha alaihi qala hadza min amali syaitan innahu aduwwum mudhillum mubin. Nabi Musa masuk ke sebuah kota yang di sana ada dua orang yang saling bertengkar, saling bertikai, yang berkelahi. Yang satu ada dari golongan Bani Israel, dua orangnya, dan dua orang lagi ada dari golongan Fir'aun. Jadi yaktatilani hadza min syi'atihi, ada dari dua orang, yang satu dari Bani Israel, yang satu dari Fir'aun, golongan Fir'aun. Kemudian Nabi Musa menolong yang dari Bani Israel, gitu ya. Tapi karena Musa yang tadi saya katakan sudah sejak dewasa, sejak remaja itu kuat tangannya gitu, sehingga membuat pukulannya itu fawakazahu Musa faqadha alaih, sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam itu memukul gitu, fawakazahu Musa faqadha alaih, sampai mati tadi itu ya. Kemudian ditinju lah, kira-kira wakaza itu ditinju sampai mati. Kemudian Musa berkata, hadza min amali syaitan innahu aduwwum mudhillum mubin. Sungguhnya yang tadi itu adalah amalan setan. Nabi Musa alaihissalam merasa terperdaya oleh syaitan sehingga melakukan hal yang demikian. Kemudian Nabi Musa meminta ampun kepada Allah. Qala rabbi inni zalamtu nafsi. Itu teman-teman, apa pelajarannya? Setiap kali kita berbuat salah, kita langsung minta ampun kepada Allah, mengakui kesalahan kita, mengakui bahwa kita yang berbuat zalim. Sebagaimana Nabi Musa, qala rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku. Faghfirli faghfara lahu. Dan Nabi Musa meminta, ya Allah ampuni aku, dan Allah mengampuni Nabi Musa. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Makanya sekelas Nabi aja pernah bersalah gitu ya. Dan Nabi meminta ampun kepada Allah. Makanya kita belajar dari Nabi Musa, setiap kali berbuat kesalahan kita minta ampun kepada Allah, mengakui kesalahan, mengakui bahwa kita ini menzalimi diri kita, berbuat kesalahan, berbuat maksiat, maka mintalah ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Musa juga meminta kepada Allah, qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Ya Allah, ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku ya Allah, maka sekali-kali aku tidak akan pernah menjadi penolong bagi orang-orang yang berbuat dosa. Itu janji Nabi Musa kepada Allah. Nah, apa pelajarannya? Kita mengambil pelajaran dari Nabi Musa bahwa jangan menjadi orang yang menolong kemaksiatan, membantu terjadinya kemaksiatan. Jangan. Nabi Musa meminta kepada Allah untuk tidak menjadi penolong dari kemaksiatan, orang-orang yang berbuat dosa. Maka teman-teman ya, jauhi hal-hal itu. Ya, kita jangan sampai malah terpedaya, kemudian kita ikut-ikutan mensukseskan kemaksiatan, coba mensukseskan perbuatan dosa, bahkan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Jangan, Allah melarang itu. Sebagaimana Nabi Musa meminta kepada Allah, qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Saya enggak mau jadi penolong bagi orang-orang yang melakukan dosa. Itu makanya Nabi Musa mengajari kita agar setiap kali kita berdosa kita meminta ampun. Kemudian kita jangan sampai menjadi orang yang berada dalam barisan orang-orang yang melegalkan, mensukseskan kemaksiatan. Na'udzubillah. Kemudian Nabi Musa karena merasa salah,
Ya, Nabi Musa karena merasa salah, Nabi Musa mulai takut dan ingin keluar dari kota tersebut. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبْ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ. Nabi Musa mulai takut, khawatir, dia nunggu-nunggu ya taraqqab akibat perbuatannya Nabi Musa. Tadi ya, Nabi Musa salah, bahkan diabadikan dalam Al-Quran kesalahannya ini. Kenapa? Eh, Nabi Musa takut atas kesalahannya. Tidak lama orang yang kemarin minta tolong lagi. Qala ya Musa, innaka laghawiyyun mubin. Sesungguhnya engkau benar-benar sesat. Kamu tuh berteriak minta tolong lagi. Minta tolong Musa lagi gitu. Karena Musa dianggap orang yang kuat gitu ya. Nabi Musa mengatakan apa? Innaka laghawiyyun mubin. Kalian tuh orang-orang yang sesat. Kalian tuh orang-orang yang telah menyesatkanku. Nah itu, ini apa pelajarannya teman-teman? Setiap kali ada ajakan-ajakan untuk kemaksiatan dari orang-orang yang mungkin dekat sama kita, bilang enggak, saya tidak mau. Biarin dianggap enggak asik lagi, enggak apa-apa. Yang penting itu adalah perbuatan yang sesat dan menyesatkan. Sebagaimana Musa tidak mengiyakan panggilan atau ajakan dari orang-orang yang kemarin minta tolong oleh Nabi Musa kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa juga diceritakan bahwa setelah yang dilakukan itu ada seorang pemuda ya, yang mengatakan kepada Nabi Musa, qala waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal qauma aw innal mal'a ya'tamiruna bik liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Wahai Musa, kamu cepetan kabur dari negeri ini. Ada orang-orang yang udah mau berkumpul, mau berunding mau membunuhmu. Mereka sudah bersepakat mau membunuhmu wahai Musa dari Firaun nih, dari tentaranya Firaun. Maka kalau kata orang tadi, kamu pergi, kamu keluar dari kota ini, pergi sana gitu ya. Akhirnya Nabi Musa pergi, Masya Allah, terusir dari negerinya karena hal yang dilakukan oleh Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa harus pergi. Kemudian Nabi Musa diceritakan oleh Allah, fakhraja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa keluar dari kota tersebut sambil merasa takut dan menunggu-nunggu dengan khawatir seraya berdoa kepada Allah. Qala rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari perbuatan orang-orang yang zalim. Nabi Musa merasa butuh tentang pertolongan Allah, sangat-sangat butuh. Kenapa? Karena dalam ancaman. Maka teman-teman, dalam kondisi apapun, dalam kondisi mendesak khususnya, kita harus yakin kita ada Allah yang menolong kita. Tapi dengan cara kita harus juga mengenal Allah di waktu yang lapang. Jangan tiba-tiba ketika waktu sempit kita baru kenal Allah. Maka kata Nabi SAW, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu di waktu sempit. Bergerak Musa terus ya, Nabi Musa keluar dari kota itu menuju kota Madian sambil mengatakan qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Nabi Musa terus berjalan mengendap-endap ke sebuah negeri namanya negeri Madian sambil berdoa, mudah-mudahan Allah Tuhanku menunjukkanku kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Nabi Musa lagi jadi orang asing, keluar dari kampungnya gitu ya, menuju satu tempat di mana tempat itu namanya negeri Madian. Yang nantinya ketika Nabi Musa kecapean, Nabi Musa sempat berteduh, dan dari sini Nabi Musa akan menghadapi satu fase yang baru dalam kehidupannya, di mana nanti Nabi Musa melihat satu pemandangan yang tidak biasa. Kemudian Nabi Musa bergegas ingin berbuat sesuatu atas pemandangan yang tidak biasa tersebut. Itulah kisah dari sepotong kisah dari Nabi Musa, di mana Nabi Musa alaihissalam pernah berbuat salah, dan secepat itu juga Nabi Musa meminta ampun kepada Allah. Dan kita bisa mengambil pelajaran dari sosok Nabi Musa alaihissalam bahwa betapapun kita berbuat salah,
Kita jangan lupa bahwa Allah Azza wa Jalla adalah sang pemberi maaf, sang pemberi ampun. Dan kita pun juga harus mengakui kesalahan kita sebagaimana Nabi Musa mengakui kesalahannya dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.